ilmu ini 3 level. Pertama kita ngaji, pas pertama-pertama kita merasa tahu segalanya. Gitu kita mulai ngaji level kedua, ada beberapa bagian yang kita belum tahu. Begitu kita ngaji level yang ketiga, lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Makanya kalau ada orang ngomong dikit-dikit tahu ini, tahu ini, tahu, itu berarti baru level 1. Senyumin aja guys. Si Ana tuh kayaknya kalau ngomong tahu segalanya. Level 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balap, ditambat di tengah lapang, dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum makan siang. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi. Dalam tradisi Melayu kalau ada orang pantun itu kita mesti balas. Yang jadi masalah itu begitu dibalas, dia dibalas lagi. Itu akhirnya makanya orang itu kadang nggak selesai berpantun. Sampai ada penumpang sampai di airport, orang Cina, tunggu belum deh. Orang Cina bawa nyonya beli banana. Kalau boleh saya bertanya, ini toilet letaknya di mana? Ini dia pesawat baru landing, nanya di mana toilet. Akhirnya karena dijawab terus akhirnya kalau tuan beli banana di kedai Bu Ana, tak usah lagi kau tunjukkan WC di mana, karena aku sudah berak dalam celana. Tapi sebenarnya kalau saya lihat, kenapa orang memulai di awal itu dengan pantun? Karena di awal itu suasana kita tegang. Jadi begitu diawali dengan pantun tuh orang langsung fresh, hubungan kita langsung mencair. Jadi kalau dilihat dari ilmu komunikasi sebenarnya itu saja. Kayak di awal, cuman yang jadi masalah ketika ngomong dengan orang banyak diawali dengan pantun, orang banyaknya fresh, yang berpantun stres. Apalagi nih selanjutnya. Alhamdulillah. Dan dari pantun itu tadi saya bisa tahu bahwa jamaah ini orang yang tidak punya masalah hidup. Loh, Ustaz tahu dari mana? Dari senyumnya yang lepas. Lepas. Padahal ini siang Ramadan kan. Malah saya curiga ini jangan nggak puasa. Karena orang kalau hidupnya banyak masalah, nggak mungkin ketawanya bisa selepas ini. Kadang setengah mati kita mancing, nggak bisa lepas paling gitu. Saya Ustadz ngaji offline di kantor paling seminggu, tapi kalau yang tiap hari saya dengar pengajian, di mana kamu ikuti tiap hari? Online, bagus. Tapi kami bingung Pak Ustadz, ngaji yang mana? Yakinkan ustadznya itu memang ada di alam nyata. Yakinkan. Karena ada ustadz yang wajahnya ada, suaranya ada, tapi dia sebetulnya hanya di alam fana saja. Nggak ada dia. Samalah seperti yang di internet itu, kalau kita minta tunjukkan arah jalan, suaranya ada tapi nggak ada rasanya. Anda sedang melewati kuburan, jangan belok kanan, ada janda. Dia datar aja ngomong. Nah, jadi sebenarnya itu adalah namanya Al-Ustaz AI. Selama ustadznya ada. Kamu sukanya ngaji dengan siapa? Saya selalu ikut kajian Buya Yahya Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau kamu? Saya ikutnya Gus Baha Pak Ustadz. Kalau kamu?
Saya alhamdulillah dengan Ustadz A.A. Gim, Masya Allah. Kamu dengan siapa? Saya dengan Ustadz Hanan At-Taki, Pak Ustadz. Kamu? Maksud saya nanya terus, kok nggak ada ke kajian saya? Ya? Ada satu. Kenapa nggak ada disebutnya dari tadi? Siapapun ustadznya, kita ngajak orang ini ke jalan Allah atau ke jalan diri kita? Ke jalan Allah. Maka saya nggak pernah memperdulikan orang ngaji dengan saya atau enggak. Selama dia mau ngaji, alhamdulillah. Tapi kalau orang sudah nggak mau ngaji, baca Quran sendiri, dipahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Kamu saya lihat kok nggak pernah sholat? Ya saya udah baca Quran Pak Ustadz. Terus saya baca ayatnya, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat dengan mengingat aku. Terus ya udah, saya kalau dengar azan, saya pejam mata, saya ingat. Nah, cukup. Sholat apa itu? Ini namanya sholat edisi minimalis Pak Ustaz. Pergi ke masjid pakai cincin emas. Loh, Bapak kok pakai cincin emas? Saya baca itu di ayat Quran Pak Ustaz. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah perhiasanmu kalau kamu mau ke masjid. Makanya saya pakai perhiasan saya Pak Ustaz. Tapi nggak boleh itu cincin emas. Saya udah bolak-balik Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, nggak ada ketemu Pak Ustaz. Kalau gitu cara logika berfikirnya, carilah dari surat Al-Fatihah ke An-Nas. Mana ada sholat zuhur 4 rakaat? Mana ada sholat asar 4 rakaat? Mana ada sholat musafir 2 rakaat? Mana ada sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat bunyi, 1 rakaat silent? Itu penjelasannya di mana? Di hadis. Makanya kita bisa tahu itu kalau ngaji. Papa, ya. Itu tadi teman papa ya? Iya, teman papa. Ketemunya di mana? Dulu ada acara ngaji di XL. Ustadz udah berapa kali nyebut XL? Dia memang setiap 5 menit sekali di sini. Jadi pas itu kami ngaji ketemu, betapa indahnya kita ketemunya di tempat ngaji. Mama, ya. Dulu ketemu papa di mana? Gak usah tanya. Anak gak perlu tahu. Anak kan penasaran. Dia tanya papanya. Papa, ketemu mama dulu di mana? Ditangkap security. Coba kalau ketemunya di tempat ngaji. Gimana dulu papa mama ketemuan? Kami waktu itu ada pengajian penuh. Apa nama towernya? Axiata. Saya tahu, cuma mau nunjukkan. XL Axiata Tower. Waktu itu penuh sekali. Kebetulan papa di bagian belakang dan mama kamu di bagian paling depan. Pas mau keluar, kepala kami kejedut. Pas mau ngambil cari sendal, di situlah kami kelihatan. Kan indah untuk diceritakan. Masalahnya yang senyum ini udah nikah semua. Enggak ada. Jadi usahakan ngaji. Belum bisa ngaji setiap masjid itu saya anjurkan minim seminimnya 3 kali sepekan. Karena 3 tiang Islam ini, yang pertama akidah la ilaha illallah, yang kedua fikih, rukun syarat, wajib, sunat, rukun sholat. Kita tahu orang ini nggak ngaji dari pertanyaannya. Ustadz Somad, apa hukumnya sholat nggak pakai peci? Tapi jangan gara-gara ini nanti malah nggak nanya semua. Aku sebenarnya banyak yang mau kutanyakan sama Ustadz Somad tadi. Kenapa kok nggak tanya? Ketahuan aku nggak ngaji. Ustadz, saya sholat itu kadang nggak baca iftitah Pak Ustadz. Kira-kira boleh nggak ya? Dia nggak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad, mana rawatib, mana yang tidak rawatib muakkad. Maka saya sarankan ngaji, dan kalau bisa ditulis.
Ini Ustadz nyindir karena kami nggak nulis ya. Kalau ngaji sama saya nggak perlu ditulis, karena nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, al-ilmu saydun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu. Tulisan itu seperti tali yang mengikatnya. Kita kalau sudah dapat berburu, dapat rusa, ikat. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikat binatang buruanmu itu dengan kuat. Mancing. Kadang kalau saya sebut mancing, banyak ibu-ibu yang trauma. Karena suaminya sejak pergi, nggak pulang sampai sekarang. Rencana nangkap ikan, rupanya ditangkap buaya. Tapi ada yang selamat. Kamu kenapa selamat? Pas mau ditangkap buaya, dia bilang, masa sesama buaya nangkap? Jadi ngaji. Ustadz Somad kan Ustadz sampai sekarang masih ngaji. Saya masih ngaji. Kami ngundang Syekh Abdul Aziz Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko. Khataman Sahih Bukhari 10 hari 10 malam. Habis Sahih Bukhari, khataman Sahih Muslim. Habis Sahih Muslim, rencana nih tahun ketiga nanti khataman Sunan Tirmizi atau Sunan Nasai. Sahih Bukhari itu isinya berapa Pak Ustadz? 7.275 hadis. Syekh duduk di atas, Ustadz Somad duduk di bawah. Ada itu videonya, carilah. Saya mau mengatakan, ilmu ini 3 level. Pertama kita ngaji, pas pertama-pertama kita merasa tahu segalanya. Gitu kita mulai ngaji level kedua, ada beberapa bagian yang kita belum tahu. Begitu kita ngaji level yang ketiga, lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Makanya kalau ada orang ngomong dikit-dikit tahu ini, itu berarti baru level 1. Senyumin aja guys. Si Ana tuh kayaknya kalau ngomong tahu segalanya. Level 1. Nah, jadi usahakan ngaji. Orang kalau tidak ngaji ini luar biasa. Man la syaikha lahu, siapa yang enggak ngaji pakai guru, fasyaitanu syaikhuhu, setan gurunya. Kita punya imam, belajar cara baca Quran. Saya malu Pak Ustadz, masa istri saya sudah Quran saya masih Iqra. Loh, kan nggak ada syarat. Memang dulu Pak Kua ada nanya, istrimu Quran, kamu Iqra, nggak level. Nggak ada, kita ngaji. Ya Pak Ustadz, tapi saya malu setiap tahajud malam itu saya mau jadi imam, saya ketahuan nggak bisa baca Quran. Ya imam silent aja dulu. Allahu Akbar, nggak usah bunyi. Bismillahirrahmanirrahim, ra-nya pakai tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar tahsin jangan bulan puasa. 2 kemungkinan. Kalau nggak murid itu pingsan, gurunya pingsan. Bismillahi, dipegang dada ada getaran. Tapi kalau nggak ada getaran, yang dekat-dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ra tafkhim tebal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam artinya sakit. Rabbil alamin, Tuhan sakit-sakit. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa? Salah baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah. Kenapa? Nggak pernah baca Quran. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, ada sa, ada sya, ada so. Ihdinas siratal ta. Ihdinas siratal mustaqim ta. Siratal ladzi, ada za, ada za, ada ja. Siratal laji. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, ada da, ada dha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang Fatihahnya enggak benar. Inilah masanya. Makanya berilmu. Ustadz dulu membenerin baca Al-Fatihah berapa lama? Saya ngaji Al-Fatihah kepada Syekh Azra'i Abdul Rauf. Saya dengar kabar katanya kalau ngaji Al-Fatihah ke beliau 3 bulan. Baca Al-Fatihah 3 bulan baru pindah ke Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Coba beli Quran sendiri, download sendiri, cetak sendiri, baca sendiri, nggak pakai guru. Gimana cara membaca itu? Alama. Tinggal tambah T. Tulisannya alama. Kenapa lamnya panjang? Kenapa mimnya ada ya-nya? Nggak ada ya-nya di situ. Karena baca Quran itu berguru. Alif Lam Mim. Yasa. Yasin. Oh, nggak ada ya-nya kok. Kita harus yasa, bukan yasin. Kenapa? Karena nggak berguru. Baca Quran aja salah. Nah, maka lagi-lagi ngaji. Alhamdulillah. Dulu katanya dengan adanya YouTube ini umat ini akan rusak, akan hancur. Dia habis waktunya karena nonton film berbagai macam. Sekarang apa yang terjadi? Dengan ada YouTube, justru orang kenal dengan Ustadz melalui alam goib. Namanya YouTube. Saya baru pertama kali ke sini kan? Iya. Nah, tapi kita seperti udah lama ketemu. Sebetulnya jamaah ini sudah lama jumpa Ustadz, cuman di alam nyata baru sekarang. Makanya banyak orang kesan ketika ketemu sama saya, lebih mudah dari gambarnya. Sudah akuin. Makanya dibuat gambar saya di sini 3 versi. Nah, level pertama kalau mau jaga kebersamaan kita melalui ngaji, buat komunitas. Komunitas macam-macam. Biasanya orang bisa satu komunitas itu kalau punya kesamaan. Nah, misalnya kita mau buat, kira-kira apa nama komunitas kita ya? Gimana kalau kita buat FBI? Apa itu? Front baju hitam. Kita yang baju-baju hitam aja. Biasanya orang bisa bersama itu kalau punya kesamaan. Kalau dia orangnya slow, komunitas sepeda ontel. Agak kencang dikit, kap 70. Agak berapi knalpotnya, King Cobra. Duit agak banyak, Harley Davidson. Nggak mungkin bisa disatukan ini. Jangan pernah mau ngajak pecinta sepeda ontel untuk gabung ke Harley. Kebahagiaan dia nggak di situ. Yang satu ini kebahagiaannya saat dia menikmati slownya. Itu yang dia nikmati. Kalau yang satu enggak. Yang dia nikmati adalah saat suara knalpot itu mengagetkan orang. Apalagi knalpotnya sudah disunat bunyinya. Beb, 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 beb. Nah, pas lewat di rumah anak gadis, beb. Kita nggak pernah bisa. Jadi kita gabung aja yang kebetulan kita satu komunitas. Yang penting ngajinya.
Kalau sudah ngaji, insya Allah nanti dibagi tugas, siapa ketua, siapa amirnya, siapa sekretaris, siapa bendahara. Nanti kira-kira di bulan Syawal ini siapa yang kita angkat petugas 10 hari untuk tahajud call. Saya lagi semangatnya ini habis Ramadan. Iya, kamu tahajud call jam 2, jam 3 membangunkan. Bangun bro, bangun. Malaikat maut udah dekat. Bangun. Udah tahajud semua. Udah besok pagi tanya, kau habis nelpon itu? Aku habis nelpon tidur. Kau nggak tahajud? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia sudah dapat transfer pahala. Ini contoh orang sesat. Baca hadis sendiri, simpulkan sendiri. Nggak bisa begitu. Kita mesti ngaji. Jangan paksakan gurunya siapa. Yang penting masih ahlus sunnah wal jamaah. Jangan paksakan ikut komunitas kita. Selama dia nyaman, oke, kita jalan. Nggak nyaman, cari komunitas yang lain. Selama kita masih bisa bersama dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis, baru naik level, naik tangga. Setelah ngaji, ngamalkan ilmu. Ngaji sana, ngaji sini, ngaji sana, ngaji sini, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah, macam-macam sholat sunat isyraq, sholat sunat awabin, sholat sunat mutlak. Oh, semua tahu. Sudah kau laksanakan? Itulah aku bingung mana yang mau dilaksanakan. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zikir, solawat zikir, istighfar zikir, sayyidul istighfar zikir, baca Quran zikir. Mana yang sudah kau amalkan? Aduh, belum satu pun lagi. Pilih amalan adwamuha wa in qalla. Walaupun dia dikit tapi terus menerus nggak pernah putus. Wah, gua banget ini. Memang ini yang selalu saya amalkan Pak Ustaz. Memang dikit tapi nggak pernah berhenti. Apa itu? Sholat Jumat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat itu nggak bisa ditawar-tawar. Kenapa kau sholat Jumat? Jadi masalah yang saya sebut tadi, adwa muhawa inqalla, sholat sunat. Saya alhamdulillah Ustadz, saya usahakan sebelum berangkat ngantor duha 2 rakaat. Terus bagus. Saya sebelum tidur malam, karena khawatir ketiduran, saya witir Ustadz. Tapi baru sanggup 1 rakaat. Nggak apa-apa, untuk tahap awal. Untuk percobaan permulaan nggak apa-apa, mulai dari yang ringan dulu. Jangan langsung 100 rakaat. Habis itu nggak pernah bangun lagi. Saya alhamdulillah istiqamah 1 rakaat witir sebelum tidur Pak Ustaz. Sudah berapa lama? Sudah 20 tahun. Keterlaluan. Ya nambah-nambah. Nah, kalau kita sebelum tidur itu witir, otomatis kita berwudu. Kenapa kita susah tidur? Kenapa tidur kita nggak berkualitas? Karena sebelum tidur pikiran kita kemana-mana dan mata kita kemana-mana, scroll. Matikan handphone, sholat sunat, istirahatkan mata, serahkan semuanya kepada Allah. Di awal sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di akhir sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Pikirannya istirahat duluan, baru tidur. Matanya istirahat duluan. Ini pikiran nggak istirahat, mata nggak istirahat, tidur nggak istirahat, di tempat kerja nggak istirahat. Akhirnya badan perlu istirahat. Dia komplain minta istirahat. Istirahat total. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia istirahat. Ustaz Somad tadi menyampaikan tausiah 12:30, selesai 12:30, tapi ada waktu 15 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu.